pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Imania Ginting SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor peserta PPG 2016984710072. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kerja dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada mata pelajaran Matematika dengan materi barisan geometri kelas 10 di SMA Negeri 1 MUK Manur Bulan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat siang dan terima kasih. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak Ibu? Baik. Dalam keadaan yang sehat? Sehat. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, agar apa yang kita dapatkan pada hari ini boleh bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, kita mulai dengan doa. Siapa yang pimpin doa? Silakan. Satrio, silakan Satrio. Sini ya, Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita mau menyanyikan lagu kebangsaan kita. Silakan dipimpin oleh Nona Maria ya. Silakan Nona. Bangga jiwanya, bangga hatinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali ya, anak ibu. Baik anak-anak, siapa yang tidak hadir pada hari ini ke kelas? Satria, siapa yang hadir? Hadir semua? Hadir semua. Hadir semua ya, semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, silakan dicek apabila ada sampah di bawah mejanya atau kursinya, silakan dibuang di tempatnya ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, silakan kembali untuk berdiri. Kita mau berdoa dulu ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tepuk semangat. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Beri waktu untuk Nah, di sini kalian lihat di depan itu tokoh siapa? B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie mengatakan keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan adalah untuk mereka yang senantiasa berusaha. Jadi untuk hari ini edukasi motivasinya agar kalian tetap berusaha ya, jangan menyerah, tetapi tetap mencoba. Misalnya edukasi PR, misalnya kalian belum bisa menjawab, jangan menyerah, tetap dicari gitu ya. Baik, untuk topik pembelajaran kita pada hari ini, kita belajar mengenai barisan geometri. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran kita pada hari ini, Ibu mau mengingatkan kalian kembali. Ingat kembali apa itu pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Siapa? Ya, silakan Vidya. Pola bilangan adalah suatu susunan yang terdiri dari angka untuk pola tertentu. Untuk pola tertentu, ya beri aplaus kepada Vidya. Ada lagi yang berpendapat? Apa itu pola bilangan?
Pola bilangan. Ya, pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Contoh dari pola bilangan itu ada apa saja? Pola bilangan lalu pola bilangan lalu. Nah, contoh kemudian untuk pembelajaran kita sebelumnya kita membahas tentang barisan aritmatika. Ada masih ingat apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap atau memiliki selisih dua suku berurutan yang sama dan tetap. Oke, beri applause. Barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutannya itu sama atau tetap. Dia memiliki bedanya sama ya. Nah, contoh dari barisan aritmatika. Nah, sekarang gue tanya 1,4, 7, 10,13. Apakah itu merupakan barisan aritmatika? Ya. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sifat atau ciri-ciri barisan geometri. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan rumus suku ke M dari barisan geometri dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri. Jadi, itu merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, apa sih manfaat belajar barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari ya? Nah, contohnya pada masalah di masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai berbagai kejadian yang memiliki pola tertentu, sehingga hal tersebut sangat membantu dalam aktivitas. Baik anak-anak ibu, untuk model pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu model pembelajaran discovery learning. Kemudian untuk petunjuk pembelajarannya, kita akan diskusi kelompok, kemudian presentasi, tanya jawab, dan menarik kesimpulan. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran kita, ibu mau mengecek untuk kemampuan awal kalian tentang sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan, ada yang masih ingat? Sifat perpangkatan, coba ibu mau tes ya. Jika A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan berapa? Ayo. 1. Kemudian A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan apa? Ya, silakan Bunga. A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Ya, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Baik. Ibu akan menampilkan video, dan video ini merupakan pembelahan dari bakteri. Nah, kalian belajar di pelajaran biologi kalau sifat dari bakteri itu dia sifatnya bagaimana? Membelah diri. Nah, jadi kita bisa mengetahui apabila suatu bakteri membelah diri menjadi 2 setiap jam jika awalnya hanya ada 1 bakteri. Kemudian berapa banyak bakteri setelah 5 jam? Nah, itu bisa dicari dengan cara menentukan suku pada barisan geometri. Silakan disimak video di depan ini ya. Halo, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Siska dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita bersama-sama akan mempelajari barisan geometri. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari barisan geometri pada pembelahan bakteri, yang tentu saja sudah kalian pelajari di pelajaran biologi. Seperti kalian tahu, jika bakteri itu berkembang biak dengan cara membelah diri menjadi 2. Maka, sekarang kita akan mempelajari mengenai pembelahan bakteri yang berkaitan
geometri. Mari kita simak cerita berikut. Jika awalnya ada sebuah bakteri membelah diri menjadi dua setiap 1 jam, berapakah jumlah bakteri setelah 3 jam? Mari kita lihat bersama. Pada awal mula terdapat 1 bakteri. Setelah 1 jam, bakteri tersebut akan membelah diri menjadi 2 bakteri. Jadi, itu adalah salah satu contoh penerapan barisan geometri, yaitu pada pembelahan bakteri. Selanjutnya, kita akan bersama-sama mempelajari barisan geometri dalam berbagai kasus yang lain. Oke, baiklah. Sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Nah, itu contoh dari kasus pembelahan bakteri ya. Nah, jadi itu merupakan penerapan dari barisan geometri dalam pembelahan bakteri ya, dalam ilmu biologi contohnya seperti itu ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang barisan geometri. Nah, tadi suatu bakteri membelah diri menjadi 2 setiap jam. Jika awalnya hanya ada 1 bakteri, berapa banyak bakteri setelah 5 jam? Nah, untuk kalian bisa menjawab, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu dari pengertian barisan geometri ya. Jadi barisan geometri itu merupakan barisan yang hasil bagi. Hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama. Misalnya U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya. Jadi hasil bagi suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Contohnya yaitu U2 per U1 itu sama dengan U3 per U2. Lalu sama dengan apa? Apa nak? U4 per U3. Lalu sama dengan U5 per U4. Nah, jadi U2 per U1 itu sama dengan U3 per U2 sampai dengan U4 per U3 itu merupakan rasio ya. Jadi merupakan rasio. Jadi hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama atau tetap. Nah, sekarang kalian silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan kalian duduk di kelompok masing-masing di mana kelompok tersebut sudah kalian bentuk kemarin ya. Silakan untuk kursinya dan mejanya digeser dalam satu kelompok. Silakan. Nah, Ibu, silakan ya. Kelompok itu terdiri dari 5 orang ya. Ada 5 orang. Silakan digeser untuk bangkunya. Ganti. Kalian silakan datang ke sini. Nah, itu akan menjadikan bahan ajar ya, bahan ajar per kelompok, bahan ajar. Nah, silakan dibaca bahan ajarnya. Kemudian buku paketnya dibuka. Halaman berapa? Pada buku paket itu silakan dibuka
halaman 180. Halaman 198 ya, diulangi, buka bukunya halaman 198. Permasalahan 1 ya, di mana suatu bakteri membelah diri menjadi 2 setiap jam. Jika mula-mula hanya 1 bakteri, berapa banyaknya bakteri setelah 5 jam? Nah, ayo berpikir di situ ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Baik, anak-anak ibu, sekarang ibu akan membagikan LKPD, di mana LKPD tersebut terkait tentang pembelahan sel pada bakteri. Nah, ibu bagikan LKPD per kelompoknya. Silakan kalian amati LKPD tersebut bagi yang sudah mendapatkan. Nah, pada LKPD tersebut di situ ada petunjuknya ya, petunjuk untuk mengerjakan LKPD-nya. Kemudian ada tujuannya, yaitu kalian menganalisis pola barisan geometri untuk menentukan rumus umum suku ke N pada barisan geometri. Nah, silakan lakukan kegiatan 1. Kegiatan 1 ya, silakan didiskusikan, kemudian dijawab pada LKPD-nya. Nah, itu waktunya kalian mengerjakan LKPD. Ada 2 permasalahan, itu silakan dikerjakan, waktunya 30 menit. Silakan dikerjakan ya. Nah, untuk mengerjakan LKPD tersebut, kalian boleh mencari sumber bacaannya itu dari buku paket dan bahan ajar. Kemudian kalian juga bisa membuka handphone atau smartphone untuk kalian bisa mendapatkan informasi terkait permasalahan yang ada pada LKPD yang kalian dapatkan. Nah, apabila ada yang belum kalian ketahui, silakan bertanya kepada ibu ya. Banyak berapa kali? Berarti ini LKPD ini nggak dipakai ya? LKPD-nya itu 6 panah. 6 kali. Ya. Dua dikali 3 sebanyak ini 1 kali. Kemudian 2 berarti dikali 3 pangkat berapa? 3 pangkat 1 ya. Kemudian nah, lalu yang ditanya apa U10-nya? U10-nya ya. Iya.
1 kali 3 berapa? N kurang 1 itu apa? Ini loh, ada 4. N kurang 1 itu apa? Keterangan. Keterangannya. Jadi keterangan ya. Tebal ini, pasti nggak lihat nih tulisan Satria Percobaan. Penipu pemilik. Nilai N kan? Yang 10 kamu Nilai N kan? Iya, N itu apa? N Dia ada ada 4 di sini. cakapan. N adalah nilai yang menunjukkan sebanyaknya suatu baris nilai yang ada dalam kita. N memiliki nilai berupa bilangan real seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nilai N sama dengan 1 bukan Sampai di mana tadi? matematika, banyaknya itu berarti Iya, kali 2. 183 kali 3. N itu kayaknya banyak 10 deh. Kedua kan? 2 6, 8 kali 2 16. Sini. Nah, silakan dilanjut permasalahan kedua. Waktunya 30 menit lagi ya. Permasalahan kedua. Iya, ditulis di LKPD-nya ya. Silakan ditulis di LKPD-nya. Silakan Makanya polanya bagaimana? Kan dia tidak selalu dikali. Biasanya. kedua berarti A ini kan yang kita sampai AM gitu ya. Kelima nah, kita ini antara 10 ya.
suku ke N. Ke di sini. Iya. B. Rumus. Apabila kalian sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya, sekarang kegiatan kita adalah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya ya. Nah, siapa yang mau presentasi untuk permasalahan 1? Silakan kelompok Widya. Kelompok Widya. Nah, kelompok Widya apabila presentasi silakan kelompok lain untuk menanggapi. Ya Bu. Ya, silakan menanggapi. Silakan kelompok Widya untuk presentasi. Ya, silakan semuanya. Perhatikan kelompok yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Baik, kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan tugas LKPD kami yang akan dijelaskan oleh teman kami, Widya. Kegiatan 1. Bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Dalam waktu 2 jam, satu sel bakteri membelah diri menjadi 3 bagian, seperti pada gambar di atas. Suaranya agak besar ya, Nak? Permasalahannya, ayo mencari jumlah bakteri setelah 20 jam. Jika jumlah awal adalah 2 sel bakteri. Suku pertama pada permasalahan di atas adalah 2. Tiap 2 jam membelah menjadi 3, maka rasio pada barisan di atas adalah 3. Dalam 20 jam, terjadi pembelahan sebanyak 20 jam. Dibagi 2 jam, sama dengan 10 kali. Berarti N sama dengan 10. UN sama dengan A dikali R, pangkat N kurang 1. U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 2 dikali 3, U3 sama dengan 2, U2 sama dengan 2 dikali 3, 2 dikali 3 sebanyak 1 kali, sama dengan 2 dikali 3 pangkat 1. U3, 2 dikali 3 dikali 3, U2 dikali 3 sebanyak 2 kali, sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. U4, 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3, 2 dikali 3 sebanyak 3 kali, sama dengan 2 dikali 3 pangkat 3. U10 sama dengan 2 dikali 3 sebanyak 9 kali. U10 sama dengan 2 kali 3 pangkat 9. U10 suku ke N dalam kurung UN. 2. Suku pertama A. 3. Rasio R. 9. N kurang 1. Jadi, rumus menentukan suku ke N pada barisan geometri. Jika suku pertama sama dengan A dan rasio sama dengan R, maka UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, untuk kelompok yang lain, apakah jawabannya sama dengan kelompok 2? Silakan. Apakah sama? Sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, silakan berikan aplaus.
Silakan ditulis di papan tulis ya. Oke, sudah? Ya, silakan Satrio untuk dijelaskan kepada teman-temannya. Diketahui, silakan dilihat ya jawabannya untuk permasalahan kedua. Diketahui U2-nya sama dengan 27 dan U5 sama dengan 8. Ditanya suku pertama dilambangkan dengan A, kemudian suku ke N, kemudian suku ke 7. Jawab. Yuk, pertanyaan pertama, kita cari R-nya dulu. U1 sama dengan A, U2 sama dengan A kali R, U5 sama dengan A kali R pangkat 4. AR sama dengan 27, suku kedua, suku kelima sama dengan 8. Ada yang mau ditanya untuk permasalahan yang kedua? Sama semua? Sama ya? Baik, kalau sudah sama, ini jawabannya sudah benar ya? Sudah benar jawabannya. Nah, baik, kelompok 1 sudah mempresentasikan untuk permasalahan kedua. Silakan diberikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, silakan Satrio duduk kembali. Nah, baik, setelah kalian mengerjakan LKPD, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari hasil pekerjaan kalian? Kesimpulan apa yang bisa dapatkan? Silakan, ada yang mau memberikan kesimpulan? Silakan berdiri. Kesimpulannya barisan geometrik ini adalah barisan yang antar dua suku berurutan memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Untuk menentukan suku ke N pada barisan geometrik ini adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Oke, silakan berikan aplaus. Baik, anak-anak ibu, silakan kalian mengumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Nah, nanti ibu ambil penilaiannya untuk hasil pekerjaan LKPD-nya. Silakan dikumpulkan ke ibu LKPD-nya ya. Silakan dikumpulkan. Kelompok yang lain. Baik, anak-anak ibu, kira-kira ada yang mau bertanya tidak tentang barisan geometri ini? Apabila ada yang belum paham, silakan ditanyakan kembali ke ibu. Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Paham. Baik, kita akan membuat rangkuman pelajaran pada hari ini, yaitu untuk rangkuman materinya, yaitu bentuk umum dari barisan geometri adalah, bentuk umumnya adalah A, AR pangkat 2, AR pangkat 3, dan seterusnya sampai A dikali R pangkat N dikurang 1, di mana A-nya itu merupakan suku pertama. Suku pertama, kemudian R itu merupakan rasio ya. Kemudian untuk menentukan suku ke N-nya, UN-nya itu sama dengan, menentukan suku ke N-nya, UN sama dengan R pangkat N kurang 1. Ya, UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Baik, anak-anak ibu, apabila kalian sudah memahami tentang barisan geometri, ibu akan memberikan soal evaluasi
silakan kalian kerjakan soal evaluasi ini di buku latihannya. Nah, waktu pengerjaannya itu adalah 10 menit. Silakan dikerjakan di buku latihannya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke ibu ya, yang sudah selesai. Baik, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan untuk soal evaluasinya yang sudah selesai mengerjakan. Silakan dikumpulkan jawabannya ke ibu ya. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah tujuan pembelajaran kita tercapai pada hari ini? Nah, tadi tujuan pembelajaran kita yang pertama apa? Mengetahui ciri dan karakteristik dari barisan geometri. Kemudian apakah nanti kalian mau belajar matematika di rumah? Mau. Apakah pembelajaran kita hari ini cukup menyenangkan? Menyenangkan. Baik. Untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian membuka buku paketnya halaman 202. Halaman 202, silakan nanti kalian di rumah kerjakan nomor 1 dan 2. Ya, kerjakan nomor 1 dan 2. Baik, untuk pembelajaran kita minggu depan kita akan membahas tentang deret geometri. Tentang deret geometri. Baik, anak-anak ibu, untuk pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dan silakan kalian kerjakan tugasnya di rumah. Selamat belajar dan selamat siang.